Olivia menerus kesal dengan sikap Rachel yang begitu memperhatikan dirinya. Mulai sekarang gak salah kan jika seandainya aku panggil Aldo dengan sebutan sayang atau mas? Bukan urusan kamu juga. Balas Olivia yang tidak ingin mengambil pusing bagaimana sikap Rachel. Emang itu urusan kamu? Hanya merasa aneh saja. Pria yang bernama Aldo itu adalah suami aku. Aku harap apapun yang aku lakukan dengan Allah dong tidak perlu ada campur tangan atau pendapat dari orang lain, apalagi hanya hal receh semisal dengan sapaan atau panggilan. Olivia memotong pembicaraan Rachel dengan sebuah ucapan yang membuat wanita itu merasa kesal dibuatnya. Aldo menggelengkan kepalanya, seolah pria itu mengatakan kepada Rachel bahwa dirinya harus berhenti untuk membawa Olivia berbicara karena saat ini wanita itu terlihat sangat agresif dan emosian. Mungkin itu efek dari kecelakaan yang terjadi sehingga membuat otaknya terbentur dan mungkin efek dari sakit atau apalah. Sudahlah, jangan memperdebatkan hal yang kecil. Wanita yang biasa dipanggil dengan sebutan Tante Ita itu pun akan bicara. Aku mau pulang, minta Olivia dengan tegas. Kok pulang sih, sayang? Kamu pasti belum sembuh sepenuhnya. Ada baiknya untuk saat ini kamu menginap dulu sampai beberapa hari. Kami khawatir dengan kesehatan kamu. Tuan Okan merasa cemas dengan keadaan putrinya. Setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa Olivia, pria itu seolah ingin lebih dekat dengan putri tercintanya itu. Padahal awalnya keduanya selalu berselisih paham karena memang Olivia waktu itu benar-benar menjaga jarak dengan papanya atas kekecewaan yang pernah terjadi. Di masa lalu, papanya selalu saja berada di pihak Tante Ita dalam sebuah keputusan. Keputusan kecil ataupun besar selalu dibuat oleh Tante Ita dalam hidup Olivia sehingga membuat Olivia teramat membenci wanita itu. Ibu sambungnya. Kebencian dan kekecewaan membuat Olivia menjauhkan dirinya dari sang papa. Sehingga hal itu membuat keretakan hubungan antara putri dan papanya. Kesalahpahaman itu pun seolah menjadi jarak yang semakin membuat mereka jauh. Tentu saja Tante Ita memang sengaja membuat hal itu terjadi agar dirinya lebih menonjol dan lebih memiliki kuasa untuk suaminya. Pak, aku rawat inap di rumah papa saja. Ya, papa beri aku suster beberapa untuk merawat aku. Soalnya kok di rumah papa sih? Olivia, kamu kan punya rumah. Kalau kamu memang ingin pulang ya sudah kamu pulang saja ke rumah kamu. Di mana-mana juga seorang istri itu pasti merindukan rumahnya sendiri. Kembali Tante Ita angkat suara. Olivia menoleh ke arah wanita yang saat ini memprotes dengan lembut ketidaksetujuan dirinya jika seandainya Olivia tinggal di rumah suaminya. Aku ingin tinggal di rumah papa. Apa itu salah? Seorang anak tinggal di rumah ayahnya, bukankah itu adalah hal yang wajar? Aku juga gak akan tinggal selamanya di rumah papa. Hanya untuk saat ini saja sampai sembuh. Balas Olivia yang tidak terima dirinya diprotes oleh Tante Ita. Sudah. Kamu putri papa selamanya. Kapanpun kamu mau tinggal di rumah papa, pintu itu selalu terbuka lebar. Bahkan kalau seandainya kamu tinggal selamanya dengan papa, sedikit pun papa tidak keberatan. Dulu kamu justru yang selalu ingin keluar dari rumah papa dengan alasan ingin mandiri. Dan jika saat ini kamu benar-benar ingin tinggal di rumah papa, papa sangat senang sayang. Dengan penuh kasih Tuhan akan mengelus lembut pojok kepala putrinya. Kini Olivia tahu mengapa Olivia asli tidak memiliki dukungan kuat dari sang papa karena wanita itu ternyata malah menjauhi papanya karena kebencian atau kekecewaan. Sehingga membuat Tante Ita lebih leluasa dalam menguasai apanya. Olivia, kamu seharusnya menggenggam erat papa kamu agar dia menjadi penguat dan orang yang pertama mendukung kamu. Bukan malah menjauhinya karena alasan kekecewaan. Batinnya bergumam. Tapi Pak, nggak apa-apa, nanti kamar milik Olivia dibersihkan. Atau kita tanya saja sama Olivia apakah dia tetap menginginkan kamar milik dia atau dia memilih kamar lain. Tuan Okan berbicara dengan bijak. Olivia mengerutkan keningnya. Memilih kamar lain. Kenapa harus kamar lain kalau memang Olivia dulunya punya kamar? Protes Olivia. Karena kamar kamu dipakai sama Rachel. Sahut wanita itu menjawab. Lalu menoleh ke arah Rachel. Kembali Rachel menggelengkan kepalanya dengan bibir yang semakin
begitu istimewa hanya karena Rachel adalah sepupu dari Olivia. Ya sudah, karena itu kamar milik aku, jadi Rachel tinggal angkat kaki saja dari kamar aku ke kamar kamu. Dah papa kan Rachel? Tanya Olivia dengan wajah menantang sambil menoleh ke arah sepupunya itu. Tapi, aku udah nyaman banget tinggal di kamar itu. Apa Olivia nggak bisa cari kamar lain? Lagi pula aku sudah menata ruangan itu dengan baik dan bersih. Sesuai versi aku, jadi kayaknya aku nggak bisa dia pindah dari kamarnya yang saat ini aku tempati. Saya dengan lembut menolak keinginan Olivia. Iya sih, Rachel sudah membenahi kamar itu dengan baik dan nyaman versi dia. Kasihan banget kalau Rachel harus diusir dari kamar yang sudah dia tempati selama beberapa tahun ini. Soalnya, hanya karena aku meminjamkan kamar sama Rachel, bukan berarti Rachel harus memiliki kamar itu untuk selamanya, kan? Ibarat barang pinjaman, selama apapun barang itu sudah lama dipinjam, ada baiknya suatu masa harus dikembalikan lagi pada peminjamnya. Mungkin dulu aku mengizinkan Rachel untuk menempati kamar aku, dan sekarang aku pengen tinggal di kamar itu. Apa aku salah sebagai pemilik kamar itu? Menginginkan kamar itu? Olivia masih bersikukuh bahwa dirinya ingin tetap tinggal di kamar yang pernah dimiliki Olivia semasa dirinya tinggal di tempat itu. Mendengar bagaimana Olivia membelah keinginannya, Tante Ita menyipitkan matanya, tidak mengerti mengapa wanita yang ada di hadapannya itu kali ini begitu teguh menginginkan kamarnya. Padahal biasanya Olivia selalu mengalah kepada Rachel sebagai sepupunya itu. Ini, Tuan Okan terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Walau bagaimanapun Olivia adalah putrinya, sedangkan Rachel adalah keponakannya. Keponakan dari mendiang almarhumah istrinya. Sedangkan Rachel menoleh ke arah Aldo yang sama-sama juga kebingungan karena sikap istrinya yang saat ini begitu keras kepala yang menginginkan kamar itu, padahal sejak Olivia menikah dengan Aldo kamar itu ditempati oleh Rachel. Kamar indah yang bernuansa putri kerajaan yang tertata begitu rapi dan megah. Rachel seolah meminta pembelaan dari Aldo agar dirinya tetap menempati kamar itu, akan tetapi ada seolah tidak berkutik untuk saat ini dengan sikap Olivia yang begitu keras. Ini tuh banyak banget. Aku meminta kamar aku yang dipinjam oleh Rachel. Tapi kenapa seolah-olah aku yang harus mengalah sih? Protes Olivia kepada seluruh orang. Ya udah, nggak apa-apa Olivia. Aku relakan kamar itu, kamu tinggali lagi. Rachel menyambut dengan raut wajah sendu, membuat semua orang iba terhadap dirinya. Hal itu yang memang selalu dilakukan Rachel ketika dirinya mencari simpati. Pandai membuat raut wajahnya terlihat bagaikan orang yang tersudutkan. Olivia menyipitkan matanya menatap ke arah Rachel. Kok kamu kayak terzalimi gitu? Sih, itu kan kamar aku, yang aku pinjamkan sama kamu. Wajar dong kalau aku ambil lagi. Harusnya kamu berterima kasih karena selama bertahun-tahun ini tinggal di kamar aku dengan gratis. Ucap Olivia sinis. Olivia, diam kamu. Jaga mulut kamu baik-baik. Rachel adalah sepupu kamu, adalah hal yang wajar jika kamu berbagi atau meminjamkan barang sama dia. Apalagi, pinjam bukan berarti harus memiliki seutuhnya kan? Pinjam artinya suatu saat harus dibalikin, dan saat ini, aku minta balikin kamar aku. Apa itu salah? Olivia menyambar ucapan Tante Ita dengan sebuah pertanyaan yang menohok. Sudahlah, Rachel akan memberikan kamar itu untuk kamu. Sayang. Tandas Aldo. Aku permisi pulang. Ucap Rachel merajuk. Mas Aldo, anterin aku pulang ya. Soalnya, gak bisa. Tolak Olivia membuat semua orang menoleh terkejut kepada sikap Olivia. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Olivia yang terlihat seperti memusuhi Rachel. Ketujuh, melihat kondisi Lula. Maaf, ada gak bisa pulang sama kamu. Nanti ada yang akan mengantarkan pulang aku. Olivia menjelaskan mengapa dirinya menolak suaminya untuk mengantarkan Rachel. Tapi biasanya aku selalu diantar oleh Aldo. Aku juga. Jika demikian, mulai dari sekarang, cobalah untuk tidak mengandalkan suamiku. Kamu harus tegang rasa sama aku sebagai istrinya. Kalau mau diantarkan seorang pria, coba kamu cari pria yang akan bertanggung jawab sama hidup kamu. Pria yang layak disebut seorang suami.
Adik saya tidak terima dengan saran yang diberikan oleh Olivia yang sangat menyinggung perasaan dirinya. Tante Ida mendengus kasar karena tidak terima Rachel diberlakukan demikian oleh Olivia. Kamu kenapa, Olivia? Sedari dulu, Aldo itu memang sudah dekat dengan Rachel. Dia sudah sering bahkan sudah terbiasa mengantarkan Rachel kemanapun dia pergi. Kenapa kamu harus lewat saat suami kamu mengantarkan Rachel? Itu benar-benar kekanak-kanakan. Kamu harus belajar dewasa, Olivia. Lontar Tante Ita menegur Olivia. Seperti biasa, wanita itu selalu berkomentar yang memojokkan posisi Olivia bahkan meskipun Olivia tidak salah. Di masa lalu, Olivia selalu patuh kepada Tante Ika karena tidak ingin membuat pertengkaran yang terjadi, dan Olivia yang tidak memiliki dukungan dari siapapun tentu saja kalah oleh beberapa orang yang tidak ada di pihaknya sama sekali. Olivia tersenyum sinis dengan penuturan dari Tante Ita. Emang tindakan benar ya kalau seorang suami malah lebih peduli kepada wanita lain padahal istrinya saat ini telah ada di rumah sakit. Coba aku tanya jika seandainya papa aku lebih peduli kepada teman wanitanya dibanding sama Tante Ita. Apa Tante akan terima? Apa Tante akan terima jika seandainya papa lebih peduli kepada temannya daripada peduli sama Tante? Olivia memberikan sebuah pembicaraan kepada tantenya, membuat wanita itu mengepalkan tangan dengan pertanyaan yang tentu saja jawabannya adalah tidak. Sejatinya tidak ada wanita di muka bumi ini yang rela saat suaminya harus mengantarkan atau peduli kepada wanita lain ketimbang pada istrinya sendiri. Pikiran kamu jangan sepicik itu, Olivia. Aldo itu sudah berteman dengan Rachel sudah sangat lama. Mereka itu sudah sangat akrab. Seharusnya kamu sebagai seorang istri memiliki pengertian kepada suami kamu. Sadar bahwa Aldo itu memiliki sahabat. Suara Tante Ita menggema membalas ucapan dari putri sambungnya itu. Pengertian. Sadar. Yang seharusnya sadar di sini itu adalah Rachel. Harusnya saya sadar bahwa Aldo sekarang sudah memiliki istri alias keluarga baru yang seharusnya di mana-mana juga keluarga itu lebih utama dari sekedar teman atau kawan apapun alasannya. Olivia tak kalah sengit membalas ucapan dari mama sambungnya itu. Kamu benar-benar ya, Olivia. Kamu. Sudah. Mungkin ada baiknya jika ada lebih mempedulikan Olivia sebagai istrinya daripada temannya. Apa yang diucapkan oleh Olivia memang benar. Seorang suami harusnya lebih peduli kepada istrinya daripada temannya. Bukankah suatu saat nanti atau sampai akhir hayatnya yang menemaninya adalah istrinya bukan temannya? Kali ini tanpa diduga Tuan Okan membelah putrinya. Sejak trauma dengan rasa takut kehilangan putrinya, Tuan Okan memang memiliki tekad untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Olivia. Pria itu berjanji ke depannya akan lebih memperhatikan dan lebih peduli kepada Olivia bahkan mungkin meski jika seandainya harus memanjakan putri satu-satunya itu. Aldo, mulai sekarang tolong kamu agar lebih perhatikan Olivia. Tuan Okan pun kali ini angkat bicara, berdiri di pihak putrinya. Tapi Pak, apa yang diucapkan oleh Olivia ada benarnya. Sebagai suaminya Olivia, Ada memang berkewajiban lebih peduli kepada istrinya daripada teman. Tandas pria itu membuat keputusan yang final untuk semua orang. Baik Pak, saya ke depannya akan semakin lebih memperhatikan keadaan Olivia. Balas Aldo yang pasrah kepada perintah dari papa mertuanya itu. Melihat itu tentu saja wajah Rachel benar-benar habis ditegur. Kali ini kekalahan telah benar-benar dimiliki olehnya setelah Olivia itu sadar. Adik saya tahu bahwa ternyata bangunnya Olivia dari komanya itu membuat perubahan besar. Mungkin lebih baik dari awal Rachel membuat Olivia benar-benar pergi ke alam baka sana. Yang paling menyebalkan adalah ketika Olivia benar-benar protes dan berubah sikap dan sifatnya. Ditambah lagi Tuan Okan pun ada di pihak wanita itu. Padahal dulu Tuan Okan selalu ada di pihak Tante Ita. Rachel yang selalu mengandalkan Tante Ita tentu saja selalu menang karena Tante Ita pasti akan memperjuangkan keinginan Rachel. Sementara itu, Olivia tersenyum lebar karena telah menang untuk hari ini melawan orang-orang yang mengkhianati dirinya. Oh ya Pak, aku ingin tahu gimana kabar orang yang bertabrakan denganku. Apakah dia selamat? Apakah dia? Kamu tenang saja, sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Gadis yang bernama Lulu itu saat ini keadaannya memang mengkhawatirkan. Tetapi dia sudah dapat melewati masa-masa kritis dan hanya tinggal menunggu siuman. Papa sudah mengurus semuanya. Bahkan motor yang rusak itu pun Papa sudah memberikan ganti rugi kepada pemiliknya.
melihat dia. Soalnya keadaan dia sangat. Tuan Okan menggantung ucapannya karena merasa bersalah atas keadaan gadis yang bernama Lula itu yang terlihat begitu parah luka lebam akibat tabrakan yang terjadi dengan Olivia. Olivia menganggukkan kepalanya dengan mata yang menyiratkan keyakinan. Dengan menaiki kursi roda, Olivia pun pergi menemui sosok yang saat ini terbaring di ranjang dalam keadaan. Olivia menutup mulutnya saat melihat jasad Lula yang saat ini begitu banyak luka lebam dan membiru di beberapa bagian wajahnya. Air matanya pun mengalir deras saat mengingat bagaimana nasib tradisi yang dimiliki Lula. Aku memasuki tubuh Olivia. Lalu Olivia yang asli di mana? Tuan Okan pun menepuk-nepuk pundak putrinya dengan lembut. Kamu jangan khawatir. Papa janji akan memberikan perawatan terbaik hingga gadis yang bernama Lula itu sembuh. Lirih pria itu meyakinkan putrinya yang saat ini telah sedih. Lagi-lagi Olivia palsu pun menganggukkan kepalanya. Di saat keduanya tengah merasa haru dalam keadaan yang merasa bersalah, tiba-tiba pintu pun terbuka. Disanggah sih, kita rawat saja Lula di rumah kita. Terus kita minta saja uang perawatan dari Tuan Okan. Pasti lumayan tuh uangnya. Celetuk seorang pria yang tidak menyadari bahwa di kamar itu ada Olivia palsu dan Tuan Okan. Siapakah pria itu? 8. Ide Lolita. Wah, ide Bapak bagus tuh. Bu, aku setuju. Uangnya pasti besar. Bisa untuk beli HP aku yang baru dong. Aku juga pengen beli baju baru. Timpal salah satu suara yang dikenal oleh Olivia palsu. Itu adalah adik tirinya Lula, yang bernama Lolita. Gadis manja yang selalu menaruh rasa benci dan iri terhadap Lula. Gimana, Bu? Ibu setujukah dengan ide aku? Tanya seorang pria. Itu adalah Diki, ayah sambungnya Lula. Tapi ibu takut. Gimana kalau rencana kita ketahuan? Bu Leni tak langsung menyetujui keinginan dari suami dan putri bungsunya. Penuh pertimbangan. Ketahuan gimana sih? Kita ini kan keluarga. Gak mungkin dong kita saling membocorkan rahasia. Sanggah Lolita berusaha untuk meyakinkan ibunya. Aku setuju dengan ucapan Lolita. Lagi pula apa yang terjadi dengan Lula adalah karena kecerobohannya sendiri. Kalau dia gak ceroboh dan lebih berhati-hati, gak mungkin dia sampai terkena kecelakaan. Nyusahin saja. Vicky, ayah sambung lalu menimpali ucapan putri bungsunya. Olivia mengepalkan tangannya. Ucapan ayah tirinya benar-benar keterlaluan. Menyusahkan. Kecelakaan yang terjadi pada dirinya benar-benar murni karena kecelakaan. Bukan karena dirinya ingin menyusahkan orang tuanya. Kamu jangan khawatir, Leni. Kita semua tahu yang ceroboh itu adalah Lula. Bukan salah kamu kok. Adalah hal yang wajar kalau seandainya kita minta uang pada mereka. Soalnya, kita yang akan mengurusi Lula. Sekalian minta uang yang besar. Buat keperluan sehari-hari kita. Kita yang akan merawat Lula nantinya. Wajar kalau kita memakai uang itu. Pria itu sama-sama pintar dengan putrinya dalam mengelabui perasaan istrinya. Leni, ibunya Lula terdiam sesaat karena kebingungan. Sebagai ibu kandungnya tidak dapat dipungkiri bahwa rasa bersalah dan rasa sedih karena kecelakaan yang menimpa putrinya memang cukup membuat hati dan pikirannya terpukul. Akan tetapi tak dapat dipungkiri betapa dirinya memang sangat membutuhkan uang. Dilema. Kalian selalu saja membuat hidupku dalam keadaan kacau. Seolah aku adalah pengganggu dalam hidup kalian yang tak layak untuk disayang bahkan oleh ibuku sendiri. Maki Lula dalam hati yang bergemuruh ketika mendengar percakapan ketiga orang yang selalu membuat hidup Lula dalam keadaan tak baik-baik saja. Ya sudah, aku akan berusaha berbicara dengan Tuan Okan. Barangkali saja dia mendengar keinginan kita. Lula kita minta izin untuk dirawat di rumah dan pria itu bertanggung jawab untuk perawatannya. Ucap Bu Leni yang pada akhirnya setuju dengan usul yang diberikan anak bungsu dan suaminya itu. Keduanya pun tersenyum sumringah karena sebentar lagi akan segera mendapatkan uang yang cukup besar. Pikirnya, asyik, beli baju baru nih. Seru Lolita. Mereka tersenyum lebar, melangkahkan kakinya menuju ranjang Lula. Akan tetapi mereka bertiga cukup terkejut ketika mendapati bahwa di samping ranjang Lula ada Olivia dan Tuan Okan yang saat ini sepertinya tengah menjenguk keadaan Lula. Kak, kalian sejak kapan ada di situ? Tanya Bu Leni dengan wajah yang memerah dan bibir yang gelagapan. Yakin bahwa percakapan dirinya barusan terdengar oleh Olivia dan Tuan Okan.
Olivia menatap sosok wanita yang melahirkan Lula belasan tahun silam. Luka di hatinya semakin menganga dengan sikap ibunya yang tidak pernah berada di pihak seorang Lula. Entah apa yang menyebabkan Bu Leni selalu pilih kasih terhadap Lula dan Lolita. Kalian belum lama kan ada di sini? Atau Bu Leni benar-benar ketakutan dan malu tentunya. Kami berada di sini sejak tadi. Sebelum kedatangan kalian yang membicarakan untuk meminta uang kepada Papa Okan. Namun itu untuk keperluan kalian, bukan untuk perawatan Lula. Jawab Olivia yang memposisikan dirinya sebagai sosok putri Tuan Okan. Tapi kan permintaan kami logis. Kami mungkin memang akan memakai uang itu, tetapi kami yang akan merawat Lula dengan baik. Walau bagaimanapun kami adalah keluarganya. Tentu kami lebih mencintai dan menyayangi Lula dengan sepenuh hati kami. Lolita, adik tirinya Lula angkat suara. Berdalih bahwa apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya seolah adalah hal yang wajar. Olivia tersenyum sinis, mengejek lembut seorang gadis yang tidak jauh umurnya dari usia Lula. Gadis yang selalu merebut apapun yang dimiliki oleh Lula di masa lalu. Benarkah kalian melakukan ini karena merasa bahwa kalian adalah keluarganya Lula? Tanya Olivia dengan raut wajah yang mengejek. Sengaja bertanya untuk menyudutkan perasaan mereka bertiga. Karena tanpa ditanyakan pun Olivia paham betul siapa Bu Leni dan suaminya. Apalagi tentang Lolita. Pertanyaan yang aneh. Kami ini kan keluarganya. Tanpa harus ditanya pun sudah pasti kami akan merawat Kak Lula dengan baik. Balas Lolita yang merasa tersinggung atas ucapan dari Olivia. Au, keluarganya? Ya, kalau gitu tanggung saja semua biaya dari pihak keluarga. Bukankah kalian menyayangi Lula dengan baik? Apalagi Mbak mau angkat tangan dari tanggung jawabnya. Bukankah Mbak yang menabrak Kak Lula? Hal yang wajar dong kalau kamu meminta tanggung jawab dari Mbak Olivia untuk biaya pengobatan Kak Lula. Soalnya yang menyebabkan ini semua juga Mbak Olivia. Di akhir kalimat, balasan dari Lolita tersendat akibat cubitan tangan dari Bu Leni. Ibunya Lula sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Olivia bukan sekedar ucapan semata. Itu seperti sebuah tes atau ejekan. Saya harap Mbak Olivia menepati janjinya. Bukankah Mbak Olivia yang telah menyebabkan putri pertama saya seperti saat ini? Bu Leni akhirnya angkat suara. Meski saat ini berada di tubuh orang lain, namun rasa sakit karena diabaikan oleh ibu kandung ternyata masih sama rasanya. Semacam rasa perih bagaikan luka yang dilumuri dengan garam. Saya memang tidak berencana untuk lari dari tanggung jawab. Hanya saja, tolong jangan berpikir yang macam-macam. Apalagi mengira bahwa kalian bisa membawa Lula dan merawatnya di rumah kalian. Memangnya rumah kalian rumah elit yang memiliki peralatan medis yang memadai untuk merawat Lula? Saya yakin jawabannya tidak. Maka dari itu saya tekankan pada kalian agar tidak berpikir untuk membawa Lula dari rumah sakit ini. Kecuali kalau dia sudah benar-benar sembuh dan sehat seperti sedia kala. Balas Olivia yang menolak secara lembut namun tegas dengan ide yang diberikan oleh Lolita untuk Bu Leni. Mereka pun menelan ludahnya dengan peringatan dari Olivia. Tapi kami sibuk. Akan sangat melelahkan jika kami harus bolak-balik datang dan pergi ke rumah sakit ini. Apalagi sampai setiap hari menengok keadaan Kak Lula. Pasti kamu membutuhkan ongkos yang cukup besar minimal untuk naik ojek atau naik taksi. Kami kerepotan Mbak. Masa Mbak tega sih membiarkan kami yang belum kaya raya ini harus menanggung kerepotan pada hal ini semua ulahnya Mbak Olivia. Lolita memprotes kebijakan dari Olivia yang melarang ide dari dirinya dan sang ayah. Apa yang diucapkan oleh putri saya ada benarnya. Jika Lula dirawat setiap hari di sini, siapa yang akan menengok dia setiap hari? Saya yang akan menengok Lula setiap hari. Sebuah suara memberikan sebuah jawaban yang telak. Suara siapakah itu? 9. Keputusan Olivia. Mas Fauzi. Sahut Lolita dengan ekspresi wajah yang sangat kaget ketika mendengar bahwa pria yang selamat ini ia cintai begitu peduli terhadap kakaknya. Padahal bukankah hubungan mereka hanya sebatas pertemanan saja? Fauzi bahkan tidak marah ketika motornya rusak akibat pula yang meminjam motor pria itu namun dikembalikan keadaan rusak parah. Lucunya lagi yang diperhatikan oleh Fauzi hanyalah keadaan Lula. Sama seperti halnya ekspresi Lolita, Olivia pun terkejut dengan kebaikan yang telah diberikan oleh Fauzi terhadap sosok Lula. Pertemanan mereka begitu murni sehingga pria itu begitu peduli terhadap
dan kondisi Lula. Dengan lembut dan tegas Fauzi mengungkapkan kesiapan dirinya untuk melihat atau memantau perkembangan Lola. Olivia yang mendengar dan melihat sendiri bagaimana sikap Fauzi yang begitu lembut dan perhatian terhadap Lula, tentu saja hatinya tersenyum dan tersentuh. Kelopak matanya menggenang cairan bening karena sosok Fauzi lebih peduli terhadap dirinya dan kesehatannya ketimbang ibunya sendiri. Sungguh ironis saat mengingat hal itu. Mas Fauzi itu apa-apaan sih? Kak Lula kan cuma temen Mas Fauzi. Kenapa harus perhatian itu? Suara Lolita menyahut dengan nada ketus. Tak dapat dipungkiri rasa cemburu akibat sikap Fauzi yang begitu peduli terhadap kakak tirinya tersebut. Loh, bukankah kalian sendiri yang mengatakan bahwa kalian terlalu sibuk jika seandainya harus pulang-balik melihat keadaan Lula? Karena memahami keadaan kalian yang sibuk, saya bersedia untuk pulang-balik setiap hari memantau perkembangan Lula. Saya harap kalian menerima kebaikan saya untuk Lula. Kami berteman sudah 4 tahun. 4 tahun bukan hal yang sebentar untuk menjalin sebuah pertemanan. Mohon kalian menerima kebaikan saya, tutur Fauzi dengan begitu santun. Senyuman lebar terukir di pipi Olivia. Dirinya mengingat kenangan silam sebagai sosok Lula yang begitu dekat hubungannya dengan Fauzi, akan tetapi anehnya pria itu tidak pernah bersikap mesra terhadap dirinya. Lula sendiri terkadang bingung apakah Fauzi menyukai dirinya atau sekedar menganggap teman. Jika dibilang hanya teman, rasanya sangat tidak mungkin karena Fauzi begitu peduli terhadap Lula. Tetapi jika dianggap sebagai pasangan kekasih, Fauzi tidak pernah bersikap mesra terhadap Lula. Pria itu sopan santun namun tegas. Lula sendiri tak dapat mengartikan sikap apa yang diberikan Fauzi untuk dirinya. Bu Leni membuang nafas panjang dengan ketulusan yang diberikan oleh Fauzi untuk putri pertamanya itu. Mungkin di hati kecilnya terusik ketika ketulusan yang diberikan oleh Fauzi mungkin lebih besar daripada ketulusan Bu Leni sebagai ibu sambungnya. Naluri sebagai seorang ibu sedikit tersinggung atas sikap Fauzi, namun itu adalah kenyataan. Baik, ibu menerima kebaikan dari Nak Fauzi. Balas Bu Leni menerima kebaikan dari Fauzi tanpa berdiskusi dahulu dengan suami atau putri bungsunya. Sontak saja Lolita dan Vicky terkejut. Ayah tirinya Lula pun bahkan menyinggung dengan istrinya dengan sedikit pelan. Kode bahwa dirinya tidak setuju dengan keputusan dari istrinya yang begitu saja membiarkan kesempatan emas terlewatkan. Padahal Vicky sudah berharap bahwa uang perawatan untuk Lula akan dipakai untuk dirinya membeli motor baru. Seharusnya, orang kaya seperti Olivia dan Tuan Okan pasti akan memberikan jaminan besar untuk kesembuhan Lula. Ibu jangan sembarangan mengambil keputusan. Walau bagaimanapun, Bapak gak setuju kalau seandainya putri kita dirawat oleh orang lain. Kali ini mulut manis Vicky angkat suara, bersandiwara seolah-olah dirinya benar-benar peduli terhadap keadaan Lula. Olivia yang melihat itu tentu saja mengeringkan kedua bola matanya. Jelas-jelas itu adalah kebohongan yang dibalut dengan kepedulian. Bu, walau bagaimanapun kita adalah keluarganya. Keputusan kita pasti lebih baik dan lebih berguna untuk masa depan Lula. Fauzi hanya orang lain yang sok ikut campur kepada hidup Lula. Sangat konyol jika seandainya Fauzi menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap Lola yang hanya sebagai teman. Lalu tiba-tiba dia sok peduli ingin bolak-balik ke rumah sakit demi Lula. Tolong jangan bersikap aneh begitu saja menyetujui orang lain untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga atau keluarga kita, ucap Vicky seraya menatap kedua bola mata istrinya untuk mempengaruhi wanita itu agar tetap teguh pada rencana mereka bertiga. Baginya Fauzi adalah orang lain meskipun dekat dengan Lula semasa pertemanan mereka terjalin. Aku setuju dengan pendapat Bapak. Walau bagaimanapun Mas Fauzi hanya orang lain untuk Kak Lula. Gak baik kalau Mas Fauzi setiap hari begitu peduli bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk memantau keadaan dan perkembangan Kak Lula. Lolita menyahut. Gadis itu angkat suara atas dasar kecemburuan. Tak rela jika pria itu harus begitu peduli terhadap Lula. Bisa-bisa di antara mereka terjalin sebuah hubungan yang akrab lalu keduanya akan menjadi sepasang kekasih. Tidak, Lolita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Apapun yang terjadi dirinya harus menjauhkan Fauzi dari kakaknya. Kenapa gak mati saja sih sekalian? Padahal aku senang banget saat mendengar kalau Kak Lula kecelakaan. Aku bahkan berharap Kak Lula pergi saja dari dunia ini ke alam baka, agar aku tidak perlu melihat wajah Kak Lula yang sok cantik dan sok tomboy. Olivia mendengar kasar, menyimak bagaimana obrolan
terjadi dengan Lula. Terserah mau kalian apa. Yang jelas saya akan bertanggung jawab tentang keadaan Lula sampai akhir. Keputusan saya bulat. Jika kalian mau membawa Lula ke rumah kalian silakan. Tetapi seluruh biaya kalian yang akan tanggung. Akan tetapi jika kalian ingin saya bertanggung jawab sepenuhnya, maka biarkan Lula tetap dirawat di rumah sakit ini sampai sembuh. Tegas Olivier memutuskan sebuah perkara. Saya setuju dengan usul Mbak Olivier. Timpal Fauzi sambil menoleh ke arah Olivier. Merasa grogi ditatap oleh pria yang ditaksir olehnya, Olivier pun membuang tatapannya ke arah lain, sedangkan detak jantungnya berdebar. Sesungguhnya di hati kecil Lula dirinya memang naksir kepada sosok Fauzi yang begitu peduli terhadap dirinya semasa 4 tahun berteman. Akan tetapi, pria itu tidak pernah bersikap mesra terhadap Lula. Hubungan mereka dianggap absurd dan ambigu. Dibilang hanya sebatas teman, Fauzi selalu memberikan perhatian dan kepedulian lebih terhadap Lula. Dibilang ada hubungan istimewa, sejauh ini Fauzi tidak pernah mengungkapkan isi hatinya terhadap Lula. Seolah digantung atau apalah. Tapi, Pak, Bu Leni menyahut suaminya. Meski dirinya memang sedikit tergoda dengan ide dari suami dan putrinya, akan tetapi naluri sebagai ibu tetap ada dalam jiwanya. Peduli pada kesembuhan putri pertamanya itu. Mungkin jalan yang terbaik adalah Lula tetap dirawat dalam pengawasan dan tanggung jawab Olivier. Biarkan mereka bertanggung jawab untuk putri kita, ujar Bu Leni pasrah pada keputusan Olivier. Tentu saja Olivier bernafas lega karena pada akhirnya dirinya sendiri yang akan memantau perkembangan tubuh Lula yang saat ini masih terbaring lemas tak berdaya. Lolita yang menyadari bahwa ibunya memang cukup perhatian kepada kakaknya, hanya memajukan bibirnya tanda betapa dia kecewa dengan keputusan ibunya. Itu artinya, kedepannya Fauzi akan setiap hari melihat atau menjenguk bolak-balik ke rumah sakit untuk memantau perkembangan Lula. Menyebalkan. Awas aja kamu Lula. Aku akan membuat perhitungan untuk kamu. Batin Lolita mengancam untuk merencanakan sesuatu. Baiklah, saya harap kedepannya kita semua bekerja sama untuk bertanggung jawab dan menjaga Lula dengan baik. Tandas Bu Leni mengakhiri percakapan. Keputusan telah diambil. Olivier pun kembali melangkahkan kakinya menggandeng sosok papanya. Perlindungan perasaan yang sulit ia jabarkan saat ini. Lola harus tampil sebagai sosok Olivier yang memiliki kehidupan yang rumit. Ditambah lagi saat ini tubuhnya terbujur kaku dengan selang oksigen. Sungguh dirinya merasa memiliki dua beban. Beban menyelesaikan tugas sebagai sosok Olivier dan beban menjaga tubuh Lula agar secepatnya siuman. Papa bangga karena kamu memiliki jiwa yang bertanggung jawab, ucap Tuan Okan yang saat ini bergandengan tangannya dengan putrinya. Telapak tangannya menepuk punggung tangan Olivier yang menggandeng tubuh sang papa. Lula yang saat ini memposisikan dirinya sebagai Olivier tersenyum getir. Sepertinya sosok Olivier lebih beruntung karena dirinya masih memiliki sosok papa yang ada di samping Olivier. Sedangkan sosok Lula dirinya bahkan tidak memiliki sosok ayah kandung yang peduli terhadap dirinya. Bahkan ibu kandung yang melahirkan sosok Lula pun terkadang selalu memiliki keputusan yang ragu-ragu atau bahkan terkesan mudah diprovokasi oleh Vicky dan Lolita. Terima kasih karena Papa telah mengizinkan aku untuk bertanggung jawab terhadap Lula. Kedepannya aku janji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tutur Olivier meyakinkan papanya bahwa dirinya berubah. Menurut Rachel, Olivier adalah sosok yang manja yang selalu mengandalkan papanya dalam segala hal. Tak ayal itu juga yang membuat Tante Ita merasa kesal atas sikap Olivier yang manja. Sedangkan Vicky mengepalkan tangan karena rencana yang ia susun dengan indah ternyata kandas begitu saja karena keputusan istrinya. Fauzi, kamu ngapain kesini? Kamu itu kan cuma temennya Lula. Kenapa harus sok-sokan peduli kepada Lula? Sok-sokan mau bolak-balik ke rumah sakit cuman untuk mantengin keadaan Lula. Sok jadi pahlawan. Vicky mencacar pemuda itu dengan kalimat yang sengaja menyinggung agar pria itu segera pergi dari ruangan inap Lula. Saya memang peduli pada keadaan Lula, Paman. Soalnya saya adalah teman atau mungkin bisa dibilang sahabat Lula. Kami bahkan... Halah, banyak bacot. Cepetan tengokin keadaan si Lula. Habis itu cepat pergi dari sini. Gangguin orang saja. Kayak enggak ada kerjaan lain apa. Pria itu berdumel karena kesal dengan sikap Fauzi yang secara tidak langsung telah menggagalkan rencananya. Dasar pria yang sok peduli. Seenaknya saja pria itu memperlihatkan rasa peduli terhadap Lula.
kelakuan dan tabiat yang dimiliki oleh keluarga Lula. Gadis itu sendiri sering curhat mengenai bagaimana sikap keluarga baru dari ibunya itu. Vicky dan Lolita selalu membuat keadaan Lula terhimpit. Hal tersebutlah yang terkadang membuat pertengkaran dan percekcokan terjadi di antara mereka. Dan sebagai seorang ibu, Bu Leni ternyata tidak mampu menemani putri pertamanya dan suaminya. Kadang wanita itu selalu menutup pembicaraan dengan sebuah pengakhiran tanpa ada konfirmasi dari kedua belah pihak. Sudah, berhenti ribut. Potong Bu Leni yang selalu menutup pertengkaran kedua pihak tanpa diselesaikan terlebih dahulu. Lula selalu menceritakan bagaimana kisah sedih hidupnya kepada Fauzi. Hal itu pula lah yang membuat Fauzi awalnya iba dan kasihan terhadap kehidupan Lula hingga pertemanan keduanya terjalin begitu akrab. Pria itu bahkan selalu bersedia meminjamkan motor kesayangannya untuk digunakan oleh Lula. Gadis itu kadang ingin pergi ke suatu tempat dan meminjam kendaraan roda 2 milik Fauzi. Pria yang satu RT dengan tempat tinggal yang dimiliki oleh Lula meski hanya berbeda beberapa blok. Lolita mendekati sosok Fauzi, pemuda yang saat ini menatap sosok Lula yang tegas dan ceria. Dalam hati pria itu sungguh berharap agar Lula segera kembali pulih. Tanpa kehadiran Lula, hari-hari yang dimiliki olehnya terasa sepi. Mas Fauzi ngapain sih sok peduli sama Kak Lolita? Padahal kalian kan cuma temenan. Atau memang kalian ada hubungan istimewa ya? Gadis itu bertanya. Kami sudah lama berteman. Cukup akrab. Adalah hal yang wajar jika aku peduli terhadap Lula. Jawaban Fauzi simpel. Lucu saja sih. Masa hanya teman, tapi bela-belain sedia tiap hari untuk lihatin Kak Lolita. Kan itu aneh. Kritik Lolita. Enggak juga. Beberapa bulan lalu ada kucing yang selalu main ke rumah aku tiap hari. Dan setiap hari juga aku selalu ngasih dia makan, meskipun setelah makan dia pergi dari rumah aku. Lalu besoknya dia akan datang lagi dan hanya untuk meminta makan lalu pergi lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, tiba-tiba dia nggak datang lagi ke rumah aku. Dan aku merasa ada yang kurang ketika nggak ngasih dia makan. Berhari-hari dia tidak datang lagi ke rumahku. Aku mencari dia dan ternyata dari pemilik warung, aku mendapatkan informasi bahwa kucing yang sering aku kasih makan itu tertabrak mobil. Hatiku sedih dan sakit meskipun dia hanya binatang. Padahal kami hanya bertemu tiap hari dalam beberapa bulan. Dan aku merasa kehilangan. Apalagi terhadap Lula. Aku mengenal Lula sudah 4 tahun. Hampir setiap hari dia selalu ambil makanan yang ada di kamar aku. Terkadang dia juga minta makan ke rumahku. Sering banget pinjam motor. Jadi saat dia nggak datang ke rumah, aku entah mengapa perasaan sedih ketika kehilangan kucing hampir sama dengan perasaan sedih saat kehilangan Lula. Panjang lebar pemuda itu menjelaskan mengenai mengapa dirinya merasa kehilangan sosok Lula. Berarti Mas Fauzi peduli terhadap Kak Lula karena kesepian ya? Syukur deh. Aku kira karena Mas Fauzi cinta sama kakakku. Tapi ternyata hanya karena kesepian ya. Timpa Lolita begitu sumringah ketika mendengar penjelasan dari pria itu. Sedangkan Fauzi terdiam dengan penuturan dari Lolita. Meraba-raba dalam hatinya apakah dirinya memang kesepian atau memang cinta terhadap Lolita. Kapan-kapan, boleh nggak aku yang datang ke rumah Mas Fauzi? Aku bersedia menggantikan Kak Lula. Ngemil di kamar Mas Fauzi, minta makan ke rumah Mas Fauzi dan pinjam motor ke Mas Fauzi. Gimana? Boleh nggak? Tanya Lolita sambil memegang lengan pria itu. Nyosor. Nggak. Jawabnya spontan. Yang boleh kayak gitu sama aku cuma Lula. Pria itu tegas menolak harapan Lolita. Membuat wanita itu benar-benar kesal atas penolakan pria yang ia taksir itu. Heh, kamu yang sopan dong. Masa sama anak gadis orang tegas gitu? Vicky memprotes penolakan dari Fauzi. Sebagai seorang ayah yang mendukung putrinya, pria itu tak terima putrinya ditolak oleh pemuda itu. Kenapa baiknya hanya sama Lula saja? Batinnya bergumam kesal. Minta maaf kamu sama anak gadis saya. Titah Vicky gerak. Sudah. Ayo kita pulang. Kita belum makan. Timpal Bu Leni yang seperti biasa selalu memotong pertengkaran kecil yang selalu dibuat oleh suami dan anak bungsunya itu. Merasa geram dengan sikap Fauzi, akhirnya mereka pun meninggalkan ruangan kamar inap yang ditempati oleh Lula. Meninggalkan gadis itu bersama dengan
Olivier yang saat ini tengah berbicara dengan susta. Olivier pun menatap Bu Leni dengan tatapan tajam. "Bu, saya ingin bicara sama ibu sebentar," pinta Olivier. Wanita itu pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suami dan putrinya. "Kalian tunggu di depan sebentar," titahnya. Vicky dan Lolita pun mengangguk cepat, lalu pergi dari hadapan istrinya. Melihat kedua orang tua yang sudah pergi dari hadapan Bu Leni, Olivier pun menghampiri wanita itu. "Saya minta maaf jika sudah mengecilkan rencana kalian. Tapi saya ingin memberikan yang terbaik untuk Lula. Jadi tolong jangan membuat keputusan yang aneh-aneh," pinta Olivier. Bu Leni pun mengangguk dan tak berani menatap sosok Olivier. "Ada hal yang saya ingin tanyakan sama ibu," sambung Olivier. "Apa?" sahut Bu Leni. "Kenapa sih, Bu? Kayaknya ibu itu pilih kasih kepada Lula. Apa sih salah Lula sehingga ibu sepertinya kurang menyayangi Lula?" tanya Olivier, membuat mata Bu Leni membulat sempurna. Dari mana wanita ini tahu tentang sikapku terhadap Lula? 10. Olivier mulai melawan. Bu Leni tersenyum hambar. "Bicara apa kamu? Siapa bilang saya pilih kasih sama anak saya? Jangan fitnah saya. Jangan mentang-mentang kamu orang yang kaya raya. Kamu bisa berbicara seenaknya saja." Bu Leni mencecar Olivier dengan sebuah penyangkalan habis-habisan, bahkan membalikan fakta seolah-olah dirinya lah yang disakiti. Olivier tersenyum sinis dengan sikap ibu kandungnya Lula. "Ibunya? Ibu kenapa sih? Saya kan cuma tanya. Di bagian mana ucapan saya terkesan memfitnah dan seenaknya saja sama ibu?" tanya Olivier yang mengingat perasaan hati yang kecewa. Merasa kalah oleh pertanyaan demi pertanyaan dari Olivier, Bu Leni pun melangkahkan kakinya meninggalkan Olivier tanpa kata. Walau bagaimanapun dirinya mengakui bahwa barusan sudah kelewatan dalam mengungkapkan rasa tersinggung secara tidak langsung. Di rumah, Tante Ida terus-terusan mengomel akibat pengeluaran yang membengkak yang telah dilakukan oleh suaminya. Konon, Tuan Ovan harus merogoh kocek yang besar untuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit perawatan Olivier dan perawatan Lula. Bahkan motor yang rusak pun diganti oleh Olivier untuk motor milik Fauzi. Kisaran ratusan juta habisnya. Tentu saja sebagai ibu sambung dirinya tidak terima begitu saja suaminya mengeluarkan uang meskipun itu untuk anak kandung Tuan Okan sendiri. Ini semua itu gara-gara Olivier. "Pah, lihat ini. Pengeluaran kita bulan ini ratusan apa uang ratusan juta dianggap daun. Kumpulin uang segitu itu nggak mudah," semburnya. Tuan Okan menghembuskan nafas panjangnya. Apa yang diucapkan oleh istrinya memang ada benarnya. Bulan ini pengeluaran dirinya cukup bengkak untuk kerusakan yang telah ditimbulkan oleh Olivier. Akan tetapi, rasa bersyukur atas keselamatan Olivier lebih besar dari rasa kesal atas kehilangan uang ratusan juta tersebut. "Tidak apa-apa. Yang penting Olivier baik-baik saja," kata pria itu berusaha menenangkan perasaan istrinya. "Tidak apa-apa. Yang benar saja, Pak. Uang segitu cukup banyak loh. Coba itu untuk investasi. Atau dipakai keseharian kita. Atau digabung atau membeli tas baru untuk aku. Itu lebih bermanfaat daripada harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh Olivier." Tapi kita yang tidak terima begitu saja dengan sikap suaminya yang terlalu lega menanggapi kehilangan uang ratusan juta tersebut. Ya terus mau bagaimana lagi? Kita juga tidak bisa menghindar dari musibah, pungkas Tuan Okan. Tante Ita mendengus kesal dengan sikap sang suami yang sedikit pun tidak memperlihatkan rasa kesal kepada putrinya. Kedepannya jangan biarkan Olivier membawa mobil. Olivier itu ceroboh. Lain kali pakai sopir saja. Kalau mobilnya takut nggak kepakai, mobil Olivier bisa dipinjamkan dulu untuk Rachel, ungkapnya memberikan ide. Tuan Okan yang saat ini tengah membaca sebuah buku pun menghentikan aktivitasnya. "Kenapa harus dipinjamkan sama Rachel?" tanyanya mengerutkan kening. "Biar mobilnya terpakai dong. Soalnya kalau elektronik lama tidak dipakai pasti bakalan rusak. Papa tenang saja. Rachel itu anak yang baik dan sopan. Tingkah lakunya pun tertata. Dia tidak akan menyebabkan mobil Olivier rusak. Rachel pasti akan menjaga mobil Olivier dengan baik." Sang istri menjelaskan alasan mengapa mobilnya dipinjamkan untuk sepupunya yang lain. "Coba saja tanya sama yang lain. Baik mobil
kepada Rachel agar dia menjaga kendaraan milik Olivia sebaik mungkin. Mobil itu sudah dimiliki Olivia beberapa tahun ini. Sepertinya dia sangat menyukai mobil itu, meskipun aku pernah memberikan dia mobil yang lain, tetapi sepertinya Olivia tidak menginginkan mobil lain selain mobilnya saat ini. Pesan Tuan Ogan kepada istrinya. Ita pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum bahagia. Siapa? Rachel itu anak yang baik. Percaya deh sama mama, dia itu gak akan macam-macam dan gak akan bikin onar. Ucapnya bersemangat. Bentar di sini ya, Pak. Ucap Ita seraya beranjak dari tempat duduknya dan menghubungi keponakan tersayang. Halo Rachel, Tante sudah tanya dan sudah meminta izin kepada Om Okan. Dan dia sudah memberi izin untuk kamu memakai mobil milik Olivia. Ucapan wanita itu memberitahukan kabar yang membuat Rachel berbinah dari balik teleponnya. Hah? Yang benar Tante? Tanya Rachel. Betapa bahagianya ketika dirinya akan secepatnya memakai benda milik Olivia yang selama ini dia idamkan. Benar dong. Kapan sih Tante bohong sama kamu? Sahut Tante Ita. Kalau sekarang aku ke sana, bisa nggak? Rachel merasa tak sabar untuk segera mengendarai kendaraan milik Olivia tersebut. Tentu dong. Secepatnya kamu ke sini. Ya. Tante tunggu. Kebetulan Tante saat ini sedang mempersiapkan makan. Kamu secepatnya datang kemari dan makan di sini. Ya. Ucap Tante Ita bersemangat. Siap Tante. Aku meluncur ke rumah Tante. Ya. Pungkas Rachel sambil menutup sambungan teleponnya dan bergegas memesan taksi online untuk pergi menuju ke kediaman Tuan Okan. Sesuai yang telah diinformasikan oleh Tante Ita. Usai menelepon keponakan tersayangnya, Tante Ita pun bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sementara itu, dengan malas-malasan Olivia melangkahkan kakinya menuju ruang tengah yang saat ini tengah ada Tuan Okan yang tengah membaca buku. Sini duduk. Papa ingin bicarakan sesuatu sama kamu. Ajak Tuan Okan menepuk sofa di sebelah kanannya. Olivia mengangguk patuh dan merebahkan bobotnya. Oh ya, mulai saat ini, kamu jangan dulu pakai mobil kesayangan kamu. Ya, meskipun Papa sudah menservis mobil kamu hingga seperti baru lagi, tapi Papa harap kamu mengerti dengan keputusan Papa. Ini semua demi kebaikan kamu. Pinta Tuan Okan. Olivia palsu pun menggigit bibir bawahnya. Padahal tidak dapat dipungkiri di hati kecilnya sebagai Lula. Dirinya sempat gila saat melihat bagaimana keren dan mewahnya mobil milik Olivia asli. Pasti sangat menyenangkan ketika dirinya mengendarai mobil mewah tersebut. Sebagai orang yang memiliki kehidupan menengah ke bawah, hidup seorang Lula memang cukup berat. Dirinya bahkan tidak memiliki kendaraan meskipun itu hanya sebuah motor. Hanya Fauzi yang bersedia meminjamkan motornya kepada Lula. Ini semua demi kebaikan kamu, sayang. Timpal Tuan Okan yang melihat putrinya saat ini termenung. Olivia pun menganggukkan kepalanya. Berpikir bahwa mungkin Tuan Okan takut kecelakaan itu kembali menimpa putrinya. Alasan yang logis dan masuk akal. Makanan sudah siap, sahut Tante Ita dari ruangan lain. Dirinya yang sejak tadi begitu bersemangat menyiapkan makanan dibantu oleh para pelayan. Sebentar lagi keponakan tersayangnya akan datang untuk mengambil kunci mobil milik Olivia. Ayo kita makan, ajak pria parubaya itu kepada putrinya. Lagi-lagi Olivia mengangguk. Keduanya pun berjalan beriringan menuju meja makan. Dengan semangat, Tante Ita pun menyiapkan piring untuk suaminya dan Olivia. Mereka bertiga pun mulai makan. Sedangkan Tante Ita berulang kali menoleh ke arah pintu berharap agar keponakan tersayangnya segera datang untuk makan bersama. Mama menunggu seseorang? Tanya Tuan Okan. Tante Ita mengangguk. Nungguin Rachel, jawabnya. Olivia yang sedang mengunyah makanan pun terdiam sesaat. Merasa heran dengan sikap nama sambung Olivia yang begitu peduli dan perhatian terhadap Rachel. Secara harfiah, Olivia dan Rachel adalah sepupu, alias sama-sama keponakan untuk posisi Tante Ita. Karena ternyata Tante Ita adalah adik dari ibu kandung Olivia yang bernama Ira. Tetapi entah mengapa, Olivia merasa bahwa kasih sayang yang dimiliki oleh Tante Ita hanya tercurah untuk Rachel semata. Kalau menurut Tante, sih, saat seorang suami berselingkuh, seorang istri harus introspeksi diri. Desisnya menyindir. Olivia tertawa mengejek dengan ucapan dari tantenya itu. Introspeksi diri. Yang benar saja.
Sejak kapan ada korban yang berubah menjadi pelaku? Sejak kapan orang yang dizalimi harus introspeksi diri? Siapa yang salah dan siapa yang harus introspeksi diri? Yang harus introspeksi diri itu yang selingkuh. Tekan Olivia dengan nada yang sinis membuat tantenya melupakan tangan karena benar-benar tersinggung dengan ucapan yang disengaja dari Olivia. Sejak kapan Olivia menjadi berani seperti ini? Kenapa dia terus-terusan menyindir? Apa dia tahu sesuatu tentang Aldo? Batinnya bertanya-tanya. Sekarang kamu pintar berdebat ya, Olivia. Sampai-sampai sama orang tua pun tapi kejar ucapannya. Kita kehabisan kata sehingga menyerang secara personal terhadap Olivia. Bukan lagi terhadap pembahasan yang sedang mereka bicarakan. Olivia tersenyum sinis dengan penuturan dari tantenya. Mungkin efek dari kecelakaan, tante. Mungkin otakku geser. Atau mungkin aku mulai waras. Balasan dari Olivia ceplas-ceplos berhasil membuat tantenya mendengus kasar. Olivia sayang, kita makan dulu ya. Setelah kita makan baru kita diskusi lagi. Tuan akan berusaha untuk melerai perdebatan antara istri dan putrinya. Memahami bahwa sang suami saat ini tengah berusaha untuk melerai dan menengahi keduanya. Kita pun berusaha untuk mengalah karena yakin bahwa jika dirinya ngotot dengan pendapatnya tidak menutup kemungkinan sang suami akan merasa kesal terhadap dirinya. Diam adalah cara terbaik mencari aman. Selamat malam semua. Aldo menyapa sambil menghampiri meja makan. Malam. Hanya Tante Ita yang membalas sapaan dari Aldo. Dia itu pun duduk tepat di samping Olivia. Oki di mana? Tanyanya lembut kepada istrinya. Baru tidur 20 menit yang lalu. Jawab Olivia yang berfokus pada makanannya. Ada sendiri merasa heran mengapa Olivia sejak bangun dari kecelakaan terlihat sangat acuh terhadap dirinya. Padahal biasanya, Olivia adalah orang yang paling peduli terhadap Aldo. Selalu bersemangat saat Aldo ada di sampingnya. Oh ya, Aldo tentu menghimbau sama kamu. Saat Olivia membutuhkan sopir kemanapun dia pergi, nganterin dia kemanapun pergi. Pinta wanita itu dengan lembut seolah memperlihatkan bahwa dirinya peduli terhadap keselamatan Olivia. Pria itu pun menoleh ke arah Olivia. Apa Olivia tidak lagi menyetir? Tanyanya. Iya, soalnya tante khawatir kalau terjadi sesuatu sama Olivia. Kita semua tahu kalau Olivia itu ceroboh. Dan setiap tahun, dan bahkan setiap hari, aku selalu melihat kecelakaan di televisi dari berbagai penjuru dunia. Mereka murni kecelakaan padahal salah satu dari mereka atau bahkan banyak dari mereka yang ternyata mereka itu lihai dalam mengendarai kendaraannya. Banyak juga para sopir yang kecelakaan padahal mereka sudah menguasai medan jalan dan mobilnya. Dan saat mereka kecelakaan, apakah itu bisa disebut karena mereka ceroboh? Olivia dengan tegas menyambar ucapan tantenya, membuat semua orang yang ada di sana menoleh ke arah Olivia yang saat ini bertanya dengan nada dan mimik wajah yang serius. Menatap tantenya dengan tatapan tajam. Ah, desis Tante Ita yang merasa kebingungan dengan pertanyaan yang dilontarkan dari Olivia untuknya. Kamu kenapa Olivia? Apa yang salah dari ucapan tante? Ucapan dari tante satu kalimat, tetapi balasan dari kamu berlipat-lipat kalimat. Apa itu sopan? Apa itu bagus? Lontar Tante Ita yang merasa kesal dan geram dengan sikap Olivia yang secara terang-terangan terus-terusan melawan dirinya. Sopan atau tidaknya darimu? Itu semua tergantung dari orang yang membawa aku bicara. Aku juga tahu sopan santun. Dan jika kita ingin diajak berbicara dengan santun, maka terlebih dahulu kita juga harus bersikap santun terhadap orang itu. Lagi-lagi balasan dari Olivia menohok. Olivia, jangan dibawa serius. Tante Ita hanya. Berulang kali Tante Ita mengatakan aku ceroboh. Apa itu harus dianggap sebagai ucapan ringan? Sembur Olivia yang beralih bertanya kepada sang suami. Olivia sayang, mungkin maksud tanpa Ita bukan seperti itu. Mungkin maksudnya adalah 4 tahun lalu juga Papa menabrak sebuah tiang listrik. Apa itu artinya Papa ceroboh? Apa Papa akan diam saja ketika Papa terus-terusan diungkit sebagai orang yang ceroboh? Ternyata papanya Olivia pun mendapatkan semburan. Cukup. Aku minta maaf karena aku bersalah. Mulut ini memang sangat menyebalkan. Tante Ita menyambar ucapan sambil memukul ringan mulutnya. Olivia tersenyum simpul atas apa yang dilakukan oleh tantenya itu. Ternyata, sebelum dipersalahkan oleh Papa, Tante Ita sudah
tuannya. Berhenti berdebat. Ayo kita fokus pada makan. Tandas Tuan Okan yang kebingungan harus berdiri di pihak mana dirinya. Selamat malam. Sapa suara seorang wanita dengan nada yang terdengar begitu ceria. Di saat keadaan kembali hening. Rachel. Malam. Balas Tante Ita. Ayo sini duduk. Kamu makan dulu. Ya. Ajak sang tante sambil memberikan piring dan menuangkan nasi dan beberapa lauk pada piring tersebut dan menyodorkannya kepada Rachel dengan penuh kasih. Melihat hal itu, Olivia pun menyipitkan matanya menatap bagaimana sikap tantenya yang mampu merubah hanya dalam hitungan detik begitu lembut terhadap keponakannya yang lain. Tanpa rasa malu Rachel pun makan dengan begitu lahap. Oh ya tante, kedatangan kemari aku ingin mengambil surat dan kontak mobil. Soalnya, mengambil? Apa kamu menyimpan benda di rumah ini? Apa kamu menitipkan sebuah benda di rumah ini? Jadinya kamu mau mengambil? Olivia menyambar ucapan dari Rachel. Bukan gitu Olivia. Maksudnya mulai malam ini aku mau minjem mobil kamu. Soalnya kan aku. Pinjam mobil aku? Olivia bertanya untuk meyakinkan. Sungguh luar biasa semena-mena sikap Rachel